Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian jamaah Ramadan rahimakumullah. Rasulullah bersabda, tangan di atas jauh lebih mulia daripada tangan di bawah. Itu mengandung maksud bahwa meminta-minta adalah sesuatu yang tidak dibolehkan, tidak diajarkan, tidak dituntun, bahkan sangat dibenci oleh Rasulullah, bahkan juga oleh kita sesama manusia. Karena itu, kata peminta-minta menjadi kata yang tidak mulia jika disematkan kepada seseorang atau beberapa orang. Karena itu, tunawisma atau pengemis kadang-kadang kita padankan dengan kata peminta-minta. Belakangan ini ada dua fenomena yang kita lihat yang kemudian nyaris menyerupai dengan makna daripada peminta-minta. Saya membagi dalam dua kategori, yaitu peminta-minta spiritual dan peminta-minta sosial. Peminta-minta spiritual biasanya tampil di depan jalan, menggunakan sound system, loudspeaker atau mic, kemudian memasang papan, lalu di sekitar itu ada kotak amal. Ada yang kemudian membunyikan pengeras suara dengan bunyi-bunyian musik-musik spiritual, lagu-lagu kasidah, lagu-lagu nasyid dan lain-lain. Ada pula di tengah-tengah itu diselingi dengan ungkapan-ungkapan, bahkan memetik ayat-ayat tertentu untuk kemudian mengajak umat melakukan upaya menyumbang, atau istilahnya itu berinfak pada kegiatan pembangunan masjid atau musola yang berada di lokasi tersebut. Persoalannya adalah semua umat memiliki kewajiban berinfak jika memiliki kemampuan dan sudah memenuhi persyaratan yang wajib berinfak. Oleh karenanya, perlu dibangun kesadaran bahwa berinfak itu bukan sebuah situasi yang diciptakan dengan sengaja, tetapi sesungguhnya jauh datang dari kedalaman hati dan kesadaran para umat untuk kemudian mau melakukan itu sebagai bagian dari ibadahnya dalam rangka mendapatkan ridho ilahi. Bahkan dengan berinfak itu, dia punya keyakinan atau kita punya keyakinan rezeki kita akan dibersihkan, bahkan kemudian akan mendapat ganjaran sebagai rezeki yang kemudian bertambah dan berlipat-lipat. Tetapi jika kemudian gerakan berinfak itu terorganisir dalam bentuk seperti itu, sebagai kegiatan yang sifatnya temporer untuk membangun tempat ibadah masjid atau musola dengan menghentikan orang-orang yang sedang lalu lintas di jalan, maka itu sesuatu yang menurut saya kurang elok, kurang indah. Padahal sesungguhnya membangun tempat ibadah seperti masjid musola bisa juga disupport oleh warga atau jamaah yang berada di sekitar itu. Karena sejatinya musola atau masjid yang dibangun di tempat itu sesungguhnya nanti akan menjadi milik atau tempat warga di sekitar itu untuk melaksanakan ibadah. Bukan orang-orang yang kebetulan lalu lintas di jalan, lalu dihentikan lalu kemudian diminta berinfak. Yang kita khawatir jangan sampai infak atau sedekah atau sumbangan orang lain di luar warga itu justru lebih banyak daripada warga yang berada atau tinggal di tempat itu dalam berinfak membangun masjidnya. Ini hal yang harus dicermati
Karena mestinya ada rasa malu bahwa potensi keumatan kita ini ternyata tidak tergarap secara maksimal di lokal tempat di mana persoalannya terjadi, tetapi justru kita kemudian rame-rame membuka diri untuk minta ke tempat lain, bahkan ke orang-orang yang lalu lintas di depan jalan yang kebetulan melewati tempat itu. Oleh karenanya, kegiatan ini bukan sesuatu yang kita anggap salah, bukan juga masuk kategori haram, tetapi sesuatu yang mesti tertata supaya tidak ada kesan pengurus masjid atau panitia masjid menjadi tukang peminta-minta di depan jalan dengan alasan membangun masjid, padahal di sekitar itu ada potensi jamaah yang belum tergarap secara maksimal. Jika kemudian itu dilakukan secara terorganisir dengan baik, insya Allah potensi-potensi ekonomi umat bisa terbangun, bisa digarap semaksimal mungkin untuk kemudian berkontribusilah warga-warga itu membangun tempat ibadah di tempatnya masing-masing. Karena kita menemukan fakta di desa-desa terpencil, di desa-desa yang tidak dilalui jalur-jalur besar, jalur-jalur ramai itu, ternyata masjid dan musholanya berdiri dengan megah dan indah. Itu karena ada swadaya masyarakat yang terbangun dengan kesadaran yang tinggi, yang terorganisir dengan baik. Oleh karenanya, sudah saatnya pemerintah setempat, entah pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, untuk kemudian mengevaluasi kembali gerakan atau kegiatan meminta-minta di jalan dengan alasan pembangunan masjid. Karena itu menjadi sesuatu yang nampak kurang elok, kurang indah dipandang mata, seolah-olah warga atau jamaah yang berada di sekitar itu tidak punya kemampuan apapun untuk membangun tempat ibadah mereka. Oleh karenanya, pemerintah setempat mesti ikut intervensi dalam kondisi seperti ini dengan mengalokasikan potensi anggaran yang dimiliki, baik yang ada di APBDes maupun di APBD, ataupun dengan menggalakkan dana-dana hibah dari sumber daya lain, supaya tidak ada kesan lagi masyarakat jamaah kita menjadi peminta-minta di jalan hanya untuk membangun tempat ibadah. Hadirin yang budiman rahimakumullah. Pada kesempatan lain, kita menemukan juga fenomena bahwa ternyata ada peminta-minta sosial. Ini muncul pada saat terjadi bencana alam atau musibah-musibah yang dialami oleh seseorang, beberapa orang, sekelompok masyarakat, atau sebuah wilayah. Misalnya ada orang sakit yang menderita dan butuh biaya operasi yang besar, maka kadang-kadang muncullah gerakan solidaritas sosial untuk menghimpun dana agar bisa terbantukan biaya pengobatan pasien yang dimaksudkan. Bisa saja terjadi musibah, entah itu kebakaran, banjir, gempa bumi, dan lain-lain terjadi pada satu tempat atau wilayah. Maka kadang-kadang dengan kesadaran, dengan inisiatif tertentu, warga kemudian menggalang lagi gerakan solidaritas sosial dengan meminta-minta bantuan baik dalam bentuk barang maupun uang untuk kemudian diperbantukan kepada warga yang mengalami atau menderita sebagai korban bencana. Fakta ini adalah sesuatu yang lazim saja terjadi di mana-mana. Tetapi menjadi tidak lazim kalau kemudian ini gerakan menjadi gerakan yang nyaris sama dengan kegiatan meminta-minta. Karena itu hal ini menjadi sesuatu yang tidak baik juga bagi masyarakat kita, terutama bagi generasi muda. Begitu gampang kita ketika terjadi bencana, ketika terjadi musibah, tiba-tiba pasang spanduk di pinggir jalan, lalu pasang kotak amal, lalu kemudian sebagian berteriak-teriak, berorasi, minta supaya warga yang lewat di jalan untuk kemudian memberikan sumbangan, bantuan, dan lain-lain. Sesungguhnya, jika terbangun kesadaran yang kuat bahwa solidaritas sosial itu atau kepedulian sosial adalah sebuah kewajiban yang mesti dilakukan, maka dengan sendirinya
akan tergerak hati pikiran masyarakat untuk kemudian peduli kepada sesamanya yang mengalami bencana, musibah, dan semacamnya untuk kemudian membantu. Hal ini jauh lebih elok ketika dilakukan oleh organisasi-organisasi untuk kemudian mereka secara informal menggalang sumber daya sosial dari anggota dengan cara mendatangi rumah per rumah, kemudian meminta pemilik rumah untuk memberikan donasi baik dalam bentuk uang ataupun barang-barang yang layak pakai, bahkan juga sembako. Dan itu jauh lebih bagus karena terukur di tempat mana sumbernya, siapa yang pergi menjemput, dan kemudian akan dibawa kemana bantuan-bantuan sosial tersebut. Nah, menjadi sesuatu yang tidak elok jika gerakan ini kembali dilakukan di jalan-jalan. Berbeda dengan ngamen. Bisa saja gerakan sosial seperti ini dibangun dengan cara lain, misalnya dengan ngamen, style musik, atau memainkan alat musik lalu kemudian meminta-minta untuk melakukan sumbangan, bantuan, dan semacam itu. Dan ini relatif lebih elegan. Tetapi jika tidak ada sesuatu yang dilakukan, hanya sekedar berkoar-koar, pasang pengeras suara, atau berorasi dengan megafon, kemudian minta-minta, dan akhirnya menjadi sesuatu yang tidak indah dipandang mata. Bisa jadi warga-warga yang kebetulan berkendaraan dan lewat di situ melakukannya sebagai keterpaksaan. Atau bisa saja show of force, karena kebetulan bawa uang, lalu sawer-saweran. Tetapi ini sesuatu yang tidak baik, karena akan terbangun stigma di masyarakat atau stigma di generasi muda, bahwa jika kita dapat bencana, itu urusan gampang, karena sebentar lagi kita bisa gelar acara di persimpangan untuk kemudian menggalang bantuan masyarakat. Ini sesuatu yang tidak indah, karena kemudian akan membuat kita malas melakukan sesuatu yang lebih berarti. Oleh karenanya, melalui kesempatan ini, mari kita lakukan upaya penertiban kembali terhadap gerakan minta-minta sosial ini, agar tidak menjadi sesuatu yang terkesan negatif. Karena kebetulan juga yang sering melakukan itu diantaranya adalah organisasi-organisasi kemasyarakatan sosial, bahkan juga mahasiswa, bahkan pelajar-pelajar. Ini sesuatu yang tidak baik. Lain halnya kalau kemudian mereka ngamen di persimpangan jalan, lalu kemudian meminta sumbangan seperlunya. Itu jauh lebih indah dan elok daripada berorasi, kemudian pasang spanduk, memegang spanduk, lalu pegang kotak amal, setiap tempat lampu merah berhenti, lalu berjalan-jalan kemudian minta sumbangan. Nyaris tidak indah itu cara, tetapi akan lebih indah kalau dilakukan dengan cara yang lebih terorganisir, lebih elegan, lebih santun, dan tidak terkesan sebagai peminta-minta. Ini poin yang mesti disadari. Sekali lagi, kita tidak ingin gerakan sosial dalam rangka membangun kepedulian untuk menanggulangi bencana, musibah, dan lain-lain itu menjadi gerakan peminta-minta sosial. Begitu juga sebagai niat baik daripada masyarakat, warga, panitia, dan pengurus masjid untuk membangun masjidnya menjadi indah, tidak lagi lah terkesan menjadi gerakan peminta-minta spiritual, tetapi kemudian terorganisir secara rapi dengan memberdayakan sumber daya jamaah yang ada di sekitar itu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.